Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Rafalda Nabila Azalia dan teman saya Ida Sukma Putri Setiawan. Apa itu STP? STP adalah strategi pemasaran yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, segmentasi. Proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik kebutuhan atau perilaku yang serupa. Yang kedua, penargetan atau targeting, menentukan segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani, lalu mengembangkan strategi pemasaran khusus untuk segmen tersebut. Dan yang terakhir ada positioning, menetapkan citra atau persepsi produk di benak konsumen agar memiliki keunggulan dan daya tarik dibandingkan produk pesaing. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa. Tujuannya adalah untuk memudahkan perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Jenis-jenis segmentasi pasar meliputi yang pertama, demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapat, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, ada geografis berdasarkan wilayah seperti negara, kota, atau iklim. Yang ketiga, psikografis berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai konsumen. Yang keempat, perilaku berdasarkan sikap, penggunaan produk, dan loyalitas konsumen. Targeting adalah proses pemilihan satu atau lebih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan sasaran strategi pemasaran. Setelah segmentasi dilakukan, perusahaan menggunakan targeting untuk menentukan segmen mana yang akan dilayani secara khusus guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Terdapat beberapa strategi targeting antara lain. Yang pertama, pemasaran massal. Menyasar seluruh pasar dengan satu pendekatan. Yang kedua, pemasaran tersegmentasi, menyesuaikan pendekatan untuk tiap segmen. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi, fokus pada satu segmen pasar yang spesifik. Dan yang terakhir, micro-marketing, penyesuaian pemasaran hingga tingkat individu atau lokasi tertentu. Positioning. Positioning adalah proses menanamkan citra atau persepsi tertentu terhadap suatu produk, merek, atau layanan di benak konsumen, agar berbeda dan menonjol dibandingkan pesaing. Tujuan dari positioning adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang jelas dan relevan bagi segmen pasar yang ditargetkan. Strategi positioning dapat dilakukan berdasarkan yang pertama, manfaat produk, menekankan keunggulan atau nilai tambah. Yang kedua, harga dan kualitas, menonjolkan harga terjangkau atau kualitas premium. Yang ketiga yaitu penggunaan atau situasi, ditekankan untuk kondisi atau kebutuhan tertentu. Yang terakhir ada pesaing, membandingkan diri dengan merek lain untuk menunjukkan kelebihan. Contoh kasus produk smartphone merek Touch Nova. 1. Segmentasi. Pasar dibagi berdasarkan demografi, usia 18-35 tahun, psikografi, pengguna teknologi aktif, dan perilaku, mencari smartphone dengan kamera berkualitas dan performa yang tinggi. Yang kedua, targeting. Touch Nova memiliki untuk menargetkan segmen muda, profesional, dan mahasiswa yang membutuhkan smartphone untuk produktivitas dan hiburan. Yang ketiga, positioning. Touch Nova diposisikan sebagai smartphone premium dengan teknologi kamera tercanggih dan performa tinggi, ideal untuk generasi muda yang aktif dan kreatif. Contoh ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan mengidentifikasi segmen pasar, memilih target yang tepat, dan menciptakan posisi produk yang kuat untuk memenangkan persaingan. Kesimpulan, STP adalah kerangka strategis yang sangat penting dalam pemasaran untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Selanjutnya, melalui targeting, perusahaan memilih segmen pasar yang paling potensial untuk difokuskan. Terakhir, positioning membantu perusahaan menempatkan produk secara unik di benak konsumen agar memiliki keunggulan kompetitif.
Implementasi STP yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan memperkuat hubungan dengan konsumen sasaran, sehingga mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.